Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana mengalami berkat Tuhan. Saudara, berbicara tentang hidup yang diberkati, setiap kita pasti rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita belajar, yang daripadanya kita bisa belajar bagaimana hidup diberkati. Tuhan telah mencatat di dalam firman-Nya kisah-kisah kehidupan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Yusuf. Saat ini apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun situasi hidup saudara, latar belakang kehidupan saudara, saya percaya saudara bisa mengalami berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara berkata, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin saudara berkata, saat ini saya sedang mengalami kesulitan, saya sedang mengalami kebangkrutan, saya sedang mengalami kesulitan yang begitu parah, masalah yang begitu parah. Namun saudara, apapun yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan rindu memberkati saudara berlimpah. Tuhan rindu menggenapi apa yang Dia rencanakan untuk memberkati kehidupan saudara berlimpah. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan terus renungan ini. Pastikan saudara memahami firman Tuhan, bagaimana langkah, bagaimana cara menuju berkat Tuhan, menuju kita mengalami berkat Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang-orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya
kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya setelah menjalani begitu panjang prosesnya, di mana pada awalnya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf ini masuk ke rumah Potifar, dan Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Yusuf masuk penjara, dan dari penjara akhirnya Yusuf masuk ke istana, dan singkat cerita akhirnya Yusuf menjadi yang berkuasa di Mesir, dipercayakan oleh Firaun. Saudara, ketika itu terjadi kelaparan, dan Yusuflah yang mengatur semuanya dengan baik, sehingga sekalipun di musim kelaparan yang begitu panjang selama 7 tahun, tetapi semuanya tercukupi karena sebelumnya atas pengaturan Yusuf semua bahan pangan, semua lumbung-lumbung telah diisi. Dan kemudian pada waktu itu ketika terjadi kelaparan di seluruh bumi, termasuk saudara-saudara Yusuf, orang tuanya dan saudara-saudaranya mengalami kelaparan, sehingga saudara-saudara Yusuf diutus ke Mesir untuk membeli makanan. Dan singkat cerita pada waktu itu bertemulah saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf, dan Yusuf memanggil mereka. Ada beberapa kali peristiwa sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Nah saudara, yang saya ingin kita belajar bagaimana Yusuf menjalani proses ini, sehingga Yusuf ini akhirnya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang ternama. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Dan pada waktu itu dia diberkati dan menjadi berkat, karena oleh dia waktu itu manusia yang hidup di bumi bisa diselamatkan oleh karena pengaturan Yusuf, oleh karena hikmat yang Tuhan beri bagi dia, oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Nah saat ini saudara, bagaimana sehingga Yusuf mengalami itu, bagaimana dia menjalani prosesnya, karena prosesnya itu begitu panjang, prosesnya itu begitu sulit, prosesnya itu begitu berat saudara. Yusuf mengalami proses demi proses. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan, abang-abangnya yang seharusnya mengasihi dia, abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, malah dia dijual oleh abang-abangnya oleh karena iri hati, oleh karena cemburu. Terlebih dahulu sebenarnya dia malah dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian mereka merasa tidak ada untung kalau dia dimasukkan ke sumur, sehingga akhirnya saudara, mereka jual dia. Dan setelah dia dijual,
akhirnya dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar ini Yusuf akhirnya juga diberkati, disertai oleh Tuhan, dan kemudian berhasil di sana menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi dia difitnah lagi, saudara. Dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Istri Potifar yang mengingini Yusuf, tetapi ketika Yusuf tidak mau, malah dia difitnah, saudara. Dan kemudian masuklah Yusuf dalam penjara. Ketika di penjara pun Yusuf melakukan yang terbaik, dan akhirnya dia dipercayai oleh kepala penjara dan menjadi orang kepercayaannya. Dan dari sana singkat cerita masuklah Yusuf ke istana oleh karena dia bisa menafsirkan mimpi pembantu raja, dan akhirnya bisa menafsirkan mimpi raja, dan akhirnya Yusuf masuk istana dan dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan singkat cerita akhirnya kelaparan terjadi, dan ayah Yusuf mengutus saudara-saudaranya pergi ke Mesir membeli makanan. Bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya di sana setelah beberapa kali, saudara. Nah, yang saya ingin kita belajar di sini adalah bagaimana pemahaman Yusuf, bagaimana dia menjalani proses itu sehingga akhirnya dia sampai di titik menjadi orang yang berhasil, diberkati, menjadi berkat, menjadi orang kepercayaan raja, menjadi orang nomor 2 pada waktu itu di Mesir, saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara, di mana ada pernyataan-pernyataan Yusuf yang luar biasa. Setelah dia tidak tahan lagi, pada awalnya dia menyembunyikan identitasnya, dia belum memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, tetapi pada akhirnya dia tidak tahan lagi dan kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian di ayat 3 misalnya, saudara, dia berkata, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Mendekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena engkau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu." Hal pertama yang saya lihat di sini yang ada dalam diri Yusuf, saudara, yang ada dalam konsep pikir Yusuf adalah bahwa dia tidak menjadi orang pendendam, dia tidak menjadi orang pembenci, dia tidak menjadi orang yang memendam akar pahit. Sekalipun sangat beralasan, dia marah, dia dendam, dia benci, sangat beralasan. Kenapa? Abang-abangnya yang seharusnya melindungi dia, tetapi pada waktu itu memasukkan dia ke dalam sumur. Lalu ketika mereka merasa tidak untung kalau hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya mereka menjual dia. Saudara, kalau kita bayangkan, kalau kita di posisi Yusuf, mungkin kita akan berkata sangat beralasan untuk Yusuf marah, untuk Yusuf benci, untuk Yusuf dendam, untuk Yusuf akar pahit. Tetapi bagaimana sehingga Yusuf mencapai puncak keberhasilan, puncak diberkati luar biasa dalam hidupnya? Karena Yusuf ini, saudara, tidak mendendam, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan akar pahit, sekalipun sangat beralasan untuk akar pahit. Saya bisa bayangkan kalau Yusuf ini dipenuhi oleh akar pahit, maka hidupnya tidak akan maksimal. Kerjaannya tidak akan maksimal di rumah Potifar, kerjaannya tidak akan maksimal di penjara, dan dia tidak akan bisa menafsirkan mimpi itu karena Tuhan pun tidak akan mengurapi dia, tidak akan memberkati dia. Roh Kudus pun tidak akan bekerja dalam hidupnya sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu yang akhirnya membawa dia ke istana, saudara. Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupnya kalau dia menyimpan dendam dan kemarahan. Roh Kudus tidak akan leluasa bekerja dalam hidupnya jika dia menyimpan dendam dan kemarahan. Tetapi karena Yusuf ini bukan pendendam, karena Yusuf ini bukan penyimpan akar pahit,
Akhirnya Tuhan memberkati dia, Tuhan proses dia, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bahkan Tuhan beri dia kepekaan ketika ada yang bermimpi, Tuhan beri dia hikmat untuk menafsirkan mimpi. Malah ketika raja atau Firaun pada waktu itu bermimpi, saudara, Tuhan memberi dia hikmat untuk menafsirkan mimpi itu. Dan akhirnya masuklah dia ke istana. Yusuf diberkati luar biasa, Yusuf berhasil luar biasa. Saudara, saat ini bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu seperti Yusuf. Bahkan mungkin pengalaman hari ini kita alami seperti Yusuf. Kita diperlakukan tidak adil, kita dirugikan, kita ditipu, kita direndahkan. Orang lain cari untung di atas kerugian kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang-orang yang seharusnya berbuat baik kepada saudara, tetapi malah mereka berniat jahat kepada saudara. Sama seperti Yusuf, abang-abangnya yang sepertinya seharusnya melindungi dia, tetapi mereka malah menjual dia, cari keuntungan di atas penderitaannya. Mungkin itu juga yang saudara alami di atas penderitaan saudara. Orang-orang mencari keuntungan di sana. Atas semuanya itu, apa yang saudara lakukan? Saudara memenuhi hati saudara dengan kebencian, saudara memenuhi hati saudara dengan akar pahit. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara sedang merugikan diri sendiri, maka saudara menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu, maka saudara sedang menghukum diri saudara, sehingga pada akhirnya nanti saudara akan sakit, saudara akan menderita dan sebagainya oleh karena akar pahit, dendam dan kebencian. Tetapi ketika kita belajar seperti Yusuf, tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit, saudara, maka Tuhan leluasa bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, dan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan demi keberhasilan sampai puncak tertinggi. Yusuf diangkat ke istana ketika dia tidak menyimpan kebencian. Roh Kudus bekerja dalam diri Yusuf sehingga dia mampu menafsirkan mimpi itu. Karena Yusuf tidak menyimpan kebencian, dendam dan akar pahit, sehingga Roh Kudus memenuhi hidupnya, Tuhan menyertai dia, dan Roh Kudus leluasa bekerja dalam dirinya. Kalau saudara rindu Roh Kudus bekerja, membawa saudara ke tingkat yang paling tinggi, ke tingkat keberhasilan yang paling tinggi, ke tingkat kesuksesan yang paling tinggi, maka jangan simpan akar pahit, jangan simpan kebencian, jangan simpan dendam, sekalipun saudara sangat beralasan untuk itu. Saudara pernah diludahi. Saya pernah mengalami itu dengan istri saya. Kami tidak tahu apa alasannya, saudara, tetapi ada orang yang lewat di depan kami dan dia meludahi kami. Dan waktu itu saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya ajak istri saya pergi ke kamar dan kami berlutut bersama di sana, berdoa bersama di sana, mendoakan dan memberkati orang yang meludahi kami. Dan pada akhirnya, saudara, apa yang kami lakukan hari ini, kalau kami ada berkat, kami bagi kepada keluarga yang meludahi kami tadi. Tidak ada kebencian, sekalipun sangat diperlakukan begitu kasarnya, padahal kami tidak tahu masalah apa. Kami hamba Tuhan, kami melakukan yang baik. Tetapi pada akhirnya, sekalipun diperlakukan demikian, kami mampu berbuat baik. Kami semakin diberkati oleh Tuhan. Satu kali ada seorang yang pada waktu itu punya kuasa di daerah tempat penggembalaan saya, saudara. Artinya dia itu preman, dan kemudian satu kali ada satu masalah dan saya menemui dia. Dan ketika saya menemui dia dengan maksud baik, mengkonfirmasi, karena ada hubungannya dengan listrik PLN waktu itu, saya butuh, tetapi PLN tidak berani ngomong dengan kepala preman ini. Saya ngomong dengan baik-baik. Saya berkata, "Pak, bisakah begini? Karena PLN tidak berani bicara langsung kepada dia pada waktu itu, saya mengingat. Tetapi pada waktu itu malah dia marah kepada saya. Ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan, saudara? Kami pergi ke kamar, saya ajak istri saya berdoa. Saya belajar untuk tidak pernah menyimpan kebencian,
sekalipun saya mengalami begitu sering diperlakukan tidak adil. Saudara, orang-orang yang melakukan kebaikan, kalau saudara hidup melakukan kebaikan, banyak menolong orang, maka saudara akan melihat saudara sering kali diperlakukan tidak adil. Orang-orang yang susah dan kemudian saudara bantu memanfaatkan saudara. Itu pasti sering terjadi. Tapi dalam semuanya itu, apakah saudara mampu untuk tidak menyimpan kebencian, menyimpan dendam? Kalau saudara mampu, maka saudara akan semakin diberkati sampai tingkat tertinggi yang sudah Tuhan persiapkan bagi saudara. Tapi kalau saudara simpan kebencian, maka kebencian itu akan merugikan saudara. Itu akan membuat saudara sakit. Itu membuat Tuhan tidak leluasa bekerja dalam hidup saudara. Dan itu akan menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan simpan kebencian. Belajarlah mengampuni saudara. Itu yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf dalam hidupnya, sehingga dia berhasil, diberkati, dan sampai di titik keberhasilan yang paling tinggi. Dan kemudian yang kedua, saudara, kalau kita lihat di ayat yang kelima mulai, Yusuf berkata begini, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Saudara, lihat pemahaman Yusuf ini. Dia mengalami penderitaan yang begitu mengerikan, saudara. Sebenarnya dia orang yang tulus, dia orang yang baik, tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian masuk ke rumah Potifar, dia melakukan yang baik, dia kerja baik, difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Tetapi dalam semua proses itu, saudara tahu apa yang dipahami oleh Yusuf? Dia tahu bahwa itu semua proses untuk menuju kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Itu yang luar biasa, saudara. Dalam semua proses yang dia jalani, dalam penderitaan yang dia alami, dia tahu itu semua bagian dari proses yang Tuhan persiapkan menuju rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia. Pemahaman itu sulit untuk dipahami, saudara. Kalau kita mengalami penderitaan, seringkali kita mengeluh dan protes sama Tuhan. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Kenapa seperti ini? Tetapi ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak protes. Dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Ketika dia melakukan yang terbaik di rumah Potifar, tetapi istri Potifar kemudian nafsu, tetapi Yusuf tetap hidup dalam ketulusan, hidup dalam integritasnya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya istri Potifar memfitnah Yusuf, masuklah dia dalam penjara. Dia juga tahu itu bagian dari rencana Tuhan. Artinya semua proses, semua penderitaan, semua proses sulit yang dia alami, dia tahu itu bagian dari rencana Tuhan, menuju kepada rencana Tuhan. Saudara, tingkat pemahaman seperti itu yang perlu kita pahami dalam hidup kita. Kalau kita rindu mengalami keberhasilan, kalau kita rindu sukses, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan. Yusuf punya pemahaman itu, saudara. Ketika menderita, dia sadar bahwa itu bagian dari proses untuk menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini ada proses yang sedang saudara alami, ada penderitaan, ada kesulitan, ada berbagai proses yang mungkin saudara alami yang diizinkan oleh Tuhan. Tetap jalani prosesnya, saudara. Pahami bahwa saudara sedang menuju kepada rencana Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, kita akan melihat di ayat 8 mulai, di mana di sana Yusuf berkata, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak
dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Saudara, hal berikutnya yang kita bisa lihat dalam diri Yusuf adalah bahwa dia sadar rencana Tuhan pasti akan digenapi. Ketika dia berkata, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Jadi apa yang dia alami pada waktu itu semua atas proses Tuhan. Itu yang kedua yang dia sadari, dan itu semua pasti digenapi. Artinya dia sadar bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya sekalipun prosesnya berat, dia terus jalani. Karena dia tahu proses ini menuju rencana Tuhan, dan rencana Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, di dalam hidup saudara, Tuhan pasti akan menggenapi rencananya. Itu sebabnya jalani semua prosesnya. Yakin dan percaya Tuhan pasti akan menggenapi rencananya di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, di mana kita belajar dari kehidupan Yusuf bagaimana hidupnya diberkati, bagaimana hidupnya berhasil, bagaimana hidupnya sukses. Karena Yusuf ini memiliki karakter, memiliki pola pikir, memiliki sifat di mana dia tidak menyimpan kebencian, dendam, dan akar pahit. Dia orang yang mampu mengampuni, dan dia juga orang yang sadar bahwa semua kesulitan yang dialami dalam hidup ini bagian dari proses. Dan kemudian Yusuf ini juga sadar bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan saudara, untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami kesuksesan, mari jalani kehidupan saudara dengan belajar mengampuni, tidak dendam, tidak benci, tidak akar pahit. Dengan dalam perjalanan kehidupan saudara, apapun kesulitannya, saudara tahu itu bagian dari proses. Dan dengan menjalani kehidupan saudara dengan meyakini bahwa rencana Tuhan pasti digenapi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, raih janji firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan mendoakan segala beban, persoalan, pergumulan saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan, para dokter berkati mereka, para bidan perawat berkati mereka, apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan, tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini
Apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban, dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.